Senin Pon, Ahad Pon atau Kamis Legi, itu menjadi pembentuk atas bukti Islam Jawa atau Islam kejawen itu kan. Ada nilai akulturasi pada budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada season kali ini. Kita akan membahas tentang Islam yang sama. Kita kembangkan khazanah ilmu Islam dari perspektif yang lain. Pada kali ini kita memiliki tema Islam Jawa atau nama lain Islam Kejawen. Membahas tentang Islam Jawa atau Islam Kejawen ini ada bentuk kritikan yang secara rasional memang benar, yang mana Islam pada wilayah universalnya yang tidak terkotakkan pada suatu kultur, budaya, etnis, negara, apapun itu menjadi landasan. Kok bisa ada istilahnya Islam Jawa ini atau Islam Kejawen ini? Bagaimana pemahaman atas hal tersebut kan? Nah, di sini ada dua buku di sini yang membahas secara spesifik tentang Islam Jawa. Yang pertama dari buku yang bernama Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa, yang ditulis oleh Ahmad Khalil. Setelah itu Islam Kejawen ditulis oleh Hariwijaya. Nah, memahami atas identitas atau mengkategorikan Islam Jawa atau Kejawen ini terasa pada wilayah sejarah, proses Islamisasi di tanah Jawa. Sembari dengan itu kita ketahui juga tokoh-tokoh yang menjadi penyebar, yakni Wali Songo, menjadi tombak awal penyebaran Islam, tombak awal untuk mengetahui Islam itu ada karena pasti ada yang mengadakan atau ada yang menyebarkan. Sehingga memahami pada wilayah ini, memahami cara yang dibalut oleh para Wali Songo kan, bagaimana proses penyebaran Islam. Kalau mengetahui di tradisi Jawa itu sangat kuat, sehingga sulit untuk digoyahkan nilai-nilai yang sudah tumbuh. Sehingga di buku dari Ahmad Khalil ini menggambarkan tradisi yang ada pada Jawa ini, yang baik itu wilayah lokal dan pada wilayah Islam yang sifatnya itu individual dan juga secara kolektif, itu terasa. Sehingga ada nilai-nilai warisan yang dahulu sampai sekarang masih kita rasakan. Ada rasa-rasa, ya kita orang Jawa, kita memang ada keturunan dari situ. Sehingga dari bukunya Ahmad Khalil ini terasa Islam kalau masuk di tanah Jawa ini itu semacam tidak genuine lagi, tidak genuine Islam itu sendiri. Pun kalau dikatakan apakah genuine Jawa banget, enggak juga. Sehingga apa namanya itu menjadi masalah. Sehingga kalau lebih tegasnya ya, akhirnya dari gambaran Islam menurut buku yang satunya yaitu Islam Kejawen dari Hariwijaya ini, dia melihat kekuatan dari Jawa yang kental, bagaimana budayanya, bagaimana berpikirnya lah, itu sangat Jawa banget. Sehingga masuknya Islam itu ada rasa tidak langsung membumi hanguskan nilai-nilai itu, tetapi ada nilai akulturasi, bagaimana pencampuran atau apa namanya Islam masuk ke tanah Jawa itu juga memiliki
landasan, tetapi tidak langsung mengatakan mengkikis habis pada nilai-nilai kejawaan. Islam Jawa ini adalah Islam yang mana dia mengetahui bagaimana budaya-budaya yang ada pada lokal Jawa ini, yang sangat smooth lah istilahnya, itu sangat halus. Dengan itu didasari oleh budaya-budaya yang lebih dulu, yakni Hindu dan Buddha. Nah, pada pemahaman Hinduisme dan Buddhisme ini menjadi gambaran atas proses Islam yang masuk itu perlu alkulturasi, perlu proses, sehingga pada hal paradigma yang dibangun ini memang dibangun oleh para tokoh Jawa, bagaimana para bangsawan, kaum Ningrat dan juga cendekiawan Jawa memang memupuk nilai-nilai Jawa tersebut. Pada nilai Islamisasi di Jawa ini terbagi menjadi dua wilayah. Pada wilayah dalam artian pemahaman dua budaya. Pertama, kalau kita lihat sejarah dulu, budaya pada para petani, orang-orang yang di luar kekerajaan, mereka mempunyai wilayah religius pada pemahaman tentang animisme dan dinamisme. Itu yang terasa. Adapun pada kaum Ningrat yang masuk di kekerajaan mempunyai tradisi yang agung, istilahnya tradisi yang agung, yakni dia memiliki pemahaman tentang filsafat Buddha sama filsafat Hindu. Nah, para sultan ini pada proses masuknya Islam, misal di kekerajaan Demak, ini akulturasinya akhirnya timbullah suatu kegiatan-kegiatan, misal sekaten, terus grebek maulud, terus dan lain sebagainya lah, grebek Idul Adha. Itu nilai-nilai yang itu memang tidak istilahnya genuine dari budaya asli Islam yang dulu kan. Nah, nilai ini juga akan berkembang hingga pada kekerajaan Mataram hingga sekarang ini kan, nilai-nilai itu bisa diambil ya. Kalau lihat dari Islam ke Jawa ini mempunyai 5 hal atau 5 aspek yang menjadikan konstruk atas Islam kejawen ini, yaitu perpaduan dari animisme, dinamisme, terus Islam itu sendiri, terus Hinduisme sama Buddhisme atau Hindu dan Buddha. Nah, ini nilai yang sangat kuat sehingga adalah narasi atau pembahasan atau pemahaman kita atas Islam Jawa atau Islam kejawen tersebut. Selanjutnya dari Islam Jawa ini ada nilai kecenderungan memang dari para cendekiawan budaya Jawa, yang mana dia memang masuk pada wilayah istana, sehingga membuat akulturasi nilai dari 3 hal yang itu menjadi istilahnya segitiga, yakni Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam itu sendiri. Dan pada wilayah ini akhirnya tokoh-tokoh besar, maksudnya para tokoh yang ada di kerajaan mulai tertarik dengan Islam sehingga mau mempelajarinya, mau mendalaminya. Identik lebih kuatnya pada syariat tasawuf, yakni nilai-nilai pada tasawufnya. Nah, sembari dengan itu ada dari penelitian hasil dari Hariwijaya, dia melaporkan penggambaran tentang proses nilai-nilai Islam yang sudah diserap oleh budaya Jawa, oleh orang-orang Jawa, yang mana hingga di era Majapahit Islamisasi itu sangat masif sehingga timbullah kekerajaan Islam. Nah, sekitar pada akhir abad ke-15 terjadi gelombang pengislaman yang sangat masif, sangat besar, dengan
bukti awal masuknya seorang raja, yakni Prabu Brawijaya kelima. Dia masuk Islam, yang mana memang dibimbing oleh Sunan Kalijogo, menimbulkan para rakyatnya ikut masuk, ikut juga mengimani atas Islam yang telah diimani oleh Prabu Brawijaya ini. Lebih dari itu, Kerajaan Demak dengan keislamannya sekitar 65 tahun yang menggunakan hukum-hukum atau norma-norma atau aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran. Sangat hebat sekali, sehingga Kerajaan Demak pada wilayah ini, kekerajaan yang menimbulkan kerajaan yang lain mulai masuk pada Islam itu sendiri. Selanjutnya dari Kekerajaan Demak ini berkembang hingga ke Mataram. Jadi pada wilayah nilai Islam yang dibangun itu juga sangat kuat arti akulturasinya, sehingga adat istiadat, misal adat Walon misalnya, bagaimana tata krama anak, bagaimana sopan santun anak, bagaimana dia bersikap, itu tetap. Sehingga nilai yang sangat kuat adalah nilai-nilai Islam, itu tidak sampai menjadi tabrakan atau istilahnya kontraproduktif dengan budaya atau nilai-nilai yang sudah adiluhung, sudah sangat terasa oleh masyarakat pribumi tersebut. Nah, dari Ahmad Khalil ini juga menjabarkan atas unsur mistik. Islam yang masuk di sini itu ngepasi atau menempati pada wilayah yang dulunya Hindu Buddha itu kerasa pada masalah mistik. Nah, dari gambaran dia, pemaknaan atas Islam masuk ini harus adanya klop, kan, ada kesamaan dari paradigma yang dibangun, yaitu tentang mistisisme lah. Sehingga nilai-nilai yang ada pada orang Jawa ini, misal dari gambarannya itu ada istilah yang menjadi budaya dan menjadi perlambangan, istilahnya itu warangka manjing curiga dan curiga manjing warangka. Ini istilah yang di Jawa. Pemaknaan ini adalah warangka manjing curiga dan curiga mancing warangka. Curiga mancing warangka yakni seseorang itu bisa masuk pada wilayah Tuhan, dan sebaliknya warangka mancing curiga, Tuhan itu masuk pada manusia. Jadi pada nilai curiga mancing warangka ini ada kesamaan pada sufi Islam itu sendiri, yakni manusia itu bisa ittihad, istilahnya bersatu dengan curiga mancing warangka ini yang dipelopori oleh Abu Yazid Al-Bustami. Gambaran dari sufi Islam ini akhirnya ada klop dengan pikiran atau budaya Islam budaya agama yang sebelum Islam masuk di Jawa, akhirnya didapati. Nah, selanjutnya dari warangka manjing curiga ini, narasi itu menempati atau ngepasi untuk plok pada gambaran dari Al-Halaj dengan konsep al-hululnya, bagaimana gambaran tentang manunggali kaula Gusti itu akhirnya semacam Tuhan itu masuk pada manusia itu, kan, warangka mancing curiga itu. Nah, pemaknaan ini akhirnya ditemukan sehingga mudah nilai akulturasinya, karena tidak langsung membumi hanguskan nilai-nilai yang dahulu, akan tetapi bagaimana Islam pada secara prinsipnya nilai substansinya itu masuk sehingga ada nilai fleksibilitas. Itu menjadi gambaran pula. Islam Jawa atau Islam Kejauhan ini salah satunya itu dari pendekatan dakwah yang terasa. Salah satunya misal yang kita tahu Sunan Kalijogo, bagaimana akulturasi yang mana
budaya-budaya atau seni semisal wayang kulit, terus adanya mocopat, terus ada dandang gulo dan sebagainya, itu tetap bisa dielaborasi oleh para wali songo untuk bisa mendakwakan, berdakwah tetapi tidak menimbulkan penolakan oleh rakyat asli pribumi Jawa. Nah, ini menjadi suatu gambaran pula Islam kejawen. Salah satu juga yang terasa nilai akulturasi ajaran, sehingga ada bagaimana ada Solo, ada Primbon, kepercayaan dulu itu masih dilestarikan dengan diakulturasikan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Islam. Nah, sesama dengan itu, nilai budaya atas ini di Kerajaan Mataram dari Sultan Agung mencoba membuat atau istilah-istilah yang membuat untuk dalam satu minggu itu, satu ahad kalau istilah kita ya seharusnya ya, yaitu ada Senin, Isnin, Selasa, terus Khamis, terus Jumat. Itu kan dari proses bahasa yang masuk akhirnya ditimbulkan dengan bahasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Ahad, bukan Minggu ya. Nah, selanjutnya gambaran dari yang lain, misalnya ada Pahing, ada Pon, Legi, itu dari Aji Soko. Penggambaran itu atau bahasa yang digunakan itu membuktikan Islam kita masih menggunakan ada akhirnya Senin Pon, Ahad Pon atau Kamis Legi, itu menjadi pembentuk atas bukti Islam Jawa atau Islam kejawen itu kan. Ada nilai akulturasi pada budaya. Selanjutnya memang ada masalah, sehingga kadang ada wilayah hitung-hitungan yang mana kalau hari Senin Pon ini masalah sehingga masuk pada nilai teologinya, itu kadang kali ada masalah. Akan tetapi umat Islam perlu memang harus mengkaji lebih dalam. Itu hanya menjadi suatu khazanah ilmu dalam ilmu nilai prediksi lah, tetapi sesungguhnya itu tidak di wilayah keimanan, hanya prediksi hitung-hitungan oleh kearifan lokal dari Jawa, sehingga kita tetap menggunakan itu bukan untuk keyakinan, akan tadi untuk bisa menjadi ya hasanah ilmu Jawa yang kita miliki. Nah, tokoh-tokoh yang menjadi gambar ini juga, ini ada 3 tokoh tentang Islam Jawa, ada Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, dan juga Ronggo Warsito. Tokoh-tokoh ini menjadi gambaran pula dari sekian wali songo itu tentang bagaimana konstruk atas Islam Jawa atau Islam kejawen. Nah, itu gambaran dari saya. Teman-teman bisa berkembang, bisa mendiskusikan. Jangan lupa komentar dan subscribe dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.